Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan anak-anak yang sekalian. Untuk hari ini Bapak akan coba menjelaskan tentang matematika nalaria realistik atau yang kita kenal dengan biasa kita kenal KPM. Tapi sebenarnya namanya itu adalah MNR, yaitu matematika nalaria realistik. Jadi untuk pertemuan pertama KPM ini kita akan coba belajar tentang pecahan. Nah, pecahan ini juga telah kita pelajari di matematika, dan ini untuk pelajaran hari ini pun sama, materinya pecahan senilai juga. Jadi Bapak harapkan silakan simak penjelasan dari Bapak. Jika ada yang ditanyakan, silakan di chat atau enggak di video call ke Bapak. Baik anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan masuk saja kepada materinya, yaitu pecahan senilai. Nah, di awal pembelajaran kali ini, di bukunya itu kita diberikan suatu permasalahan nyata. Nah, permasalahan nyata ini kita anggap saja sebagai soal ya. Nah, di sini soalnya itu Nala mempunyai sebatang coklat. Kemudian ia membagi dua sama besar coklat tersebut untuk dibagi dengan Ria. Nala membeli lagi untuk diberikan kepada Ali, Bayu, Cika, Deni, Eka, dan Fani. Agar potongan coklat yang diterima oleh Ali, Bayu, Cika, Deni, Eka, dan Fani sama besar dengan yang diterima oleh Ria, maka berapa coklat lagi yang harus dibeli Nala. Nah, di sini sebelum kita menjawab permasalahan nyata ini, terlebih dahulu kita pahami dulu tentang pemahaman konsep seperti yang akan saya jelaskan berikut. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita menjawab masalah nyata di atas, terlebih dahulu mungkin kita harus ketahui bersama tentang pemahaman konsepnya itu seperti apa. Jadi di sini di bukunya itu sudah ada contoh atau pemahaman konsep. Ini tujuannya adalah agar sebelum kita menjawab pertanyaan, kita memahami caranya itu seperti apa dan konsepnya itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada pemahaman konsep. Misalkan Nala mempunyai selembar kertas, kemudian ia melipat kertas tersebut. Jadi ini ada selembar kertas. Ada 3 ya. Yang satu kertasnya itu dibagi, yang kertas pertama itu dibagi 2. Jadinya ditulis per 2 bagian kertas ya. Ini ada warnanya. Jadi satu bagian ini nilainya 1/2, jadi satu dari 2 bagian. Kemudian kertas kedua itu dibagi 4, jadi dibagi 4, jadi di sini nilainya adalah 2/4 karena ada 2, 1, 2, jadi 2/4. Kemudian yang kertas ketiga itu dibagi 8 karena di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, jadi 4/8 bagian kertas. Olehnya itu bisa kita simpulkan bahwa ini 1/2 itu 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Jadi 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8. Karena kita bisa lihat ini bagian kertasnya sebenarnya sama. Hanya saja di bagian ini kertasnya dibagi 2, ini dibagi 4, ini dibagi 8. Namun ketika kita lihat ini yang berwarna hitam ini besarnya sama, hanya saja dibaginya berbeda. Kalau ini hanya dibagi 2, sedangkan ini dibagi 4 dan ini dibagi 8. Jadi kesimpulannya itu adalah 1/2 itu senilai dengan 2/4
dan senilai dengan 4/8. Atau dengan rumus itu bisa kita cari 1/2 itu masing-masing pembilangan dan penyebut itu dikali 2 dikali 2 sama dengan 2/4. Bisa dikali lagi untuk mendapatkan pecahan senilai lagi. Jadi ini dikali 2, ini dikali 2 lagi, hasilnya sama dengan 4/8. Nah, di buku KPM-nya itu ada contoh. Jadi di sini soalnya adalah cobalah perhatikan contoh di bawah ini dan isilah titik-titiknya. Jadi di sini maksudnya adalah kita ditugaskan untuk menulis atau mengisi titik-titik yang kosong di bawah ini. Ini sebenarnya adalah pecahan senilai. Misalkan saya jelaskan di sini adalah tentang 1/3 itu ternyata senilai dengan 2/6. Caranya gimana ini? Seperti ini caranya. Jadi kita lihat saja ini caranya dikali ya. 1/3 ini dikali 2 dikali 2 sama dengan 2/6. Jadi caranya seperti itu. Ini juga sama. Ini tuh juga dikali, yaitu 1/4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3/12. Jadi 1/4 itu senilai dengan 3/12. Dan untuk pembilangan penyebutnya itu harus dikali dengan bilangan yang sama. Begitupun ini. Gimana cara ngisinya nih? Nah, di sini berarti kita harus cari dulu ini kira-kira dikali dengan berapa sehingga hasilnya 4. Kalau misalkan 2 kali 2 berarti hasilnya 4. Berarti di sini juga dikali 2. Berarti 3 kali 2 berarti 2/3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 4/6. Berarti di sini jawabannya 6. Berarti 2/3 itu senilai dengan 4/6. Begitupun selanjutnya nanti silahkan dicari masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui cara menentukan pecahan senilai di atas dengan contoh, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ternyata pecahan senilai itu bisa kita dapatkan dengan cara perkalian ataupun dengan cara pembagian. Di sini sudah dijelaskan, sudah diberikan contoh. Misalkan di sini dengan cara perkalian yaitu 1/2 itu kira-kira senilai dengan apa. Maka di sini dijelaskan bahwa 1/2 itu dikali dengan bilangan 2. Pembilang dan penyebutnya juga sama-sama dikali 2 dengan mendapatkan hasil 2/4. Berarti kita tarik kesimpulan bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4. Di sini sudah ditulis pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Berarti di sini kita tidak boleh mengalikan dengan angka yang berbeda. Misalkan di sini dikali 2, di sini di bawahnya dikali 3 itu nggak boleh. Berarti harus dengan bilangan yang sama. Begitupun pembagian. Di bawah ini ada contoh pembagian, misalkan 4/8. 4/8 ini bisanya pembilangan dan penyebutnya ini dibagi berapa? Ternyata setelah dicari-cari 4 itu ternyata bisa dibagi 2 dan 8 itu juga bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 2/4. Jadi kita bisa simpulkan adalah 4/8 itu senilai dengan 2/4. Nah, pembilangan dan penyebutnya juga dibagi dengan angka yang sama dan tidak boleh angka yang berbeda. Setelah kita mengetahui peta konsepnya atau pemahaman konsepnya, setelah kita pahami, akhirnya kita dapat menyelesaikan masalah nyata yang telah diberikan di awal tadi. Di awal tadi sudah diberikan masalah nyata, yaitu Nala yang mempunyai teman itu bernama Ria. Jadi Nala itu akhirnya
awalnya dia mempunyai satu batang coklat, ini itu coklat, kemudian dibagi kepada temannya yang bernama Ria. Berarti dalam masing-masing mereka mendapatkan 1/2 bagian coklat. Nala mendapatkan 1/2 dan Ria juga mendapatkan 1/2. Sementara itu ternyata ada juga temannya yang bernama Ali, Bayu, Cika, Denny, Eka, dan Fani. Nah, mereka ini juga teman dari Nala tadi. Kemudian kira-kira Nala itu butuh berapa batang coklat lagi agar keenam temannya ini bisa mendapatkan coklat juga dengan bagian yang sama seperti yang didapatkan oleh Ria dan Nala tadi. Nah, caranya adalah kita hitung orangnya nih. Misalkan mereka ada 6 orang, jadi 6 orang tadi cukup kita kalikan dengan apa yang didapatkan oleh Ria. Misalkan 6 orang tadi kita kali dengan coklat yang didapatkan oleh Ria. Jadi 6 dikali 1/2 sama dengan hasilnya 3 batang coklat. Jadi 6 kali 1 itu hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya